Baik anak-anak, sudah siap kalian untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa hari ini ya. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah kalian datang mengikuti pelajaran Ibu. Hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mari. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, ya kayaknya saya lihat anak-anak ini masih terlihat loyo lah ya. Kita kita buat yel-yel aja ya. Nanti kalau Ibu sebut yel-yelnya selamat pagi atau semangat pagi, kalian akan menjawab pagi. Luar biasa. Dan nanti ada beberapa yang akan Ibu katakan, nanti kalian tinggal mengikuti. Baik, semangat pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? SMK Negeri 2 Magelang. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. tepuk tangan. Anak-anak sekalian, terima kasih. Hari ini sudah kita masuk ke pembelajaran tentang ciri-ciri benih ikan. Ada yang tahu tidak tentang benih ikan? Ada yang tahu tentang benih ikan? Apa itu? Ukurannya lebih kecil, Ukurannya lebih kecil. Ada lagi yang tahu? usianya lebih muda. Usianya lebih muda. Ada lagi. Benih ikan adalah anak ikan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Benih ikan adalah Anak ikan yang usianya lebih muda. anak ikan yang usianya lebih Muda. Beri tepuk tangan buat Ayu. Alhamdulillah kalian sudah tahu mengenai apa itu benih ikan. Nah, kali ini Ibu akan mempelajari tentang ciri-ciri benih ikan yang baik. Sebelumnya Ibu ingin tanya, pernahkah kalian membeli ikan atau anak ikan di tempat pembenihan? Nah, ketika sampai di rumah, benih ikan itu terlihat lesu, loyo, berputar-putar di kolam, tidak mau makan. Itu tanda-tanda apa kira-kira ya? Stres. Pernahkah kalian stres? Bagaimanakah jika orang stres? Pusing. Terus loyo, lemas, tidak semangat. Nah, begitu juga dengan benih ikan. Kalau ikan itu stres, berarti dia tanda-tandanya sedang sakit. Ikan yang stres itu dicirikan dengan nafsu makannya yang berkurang. Apalagi berputar tak tentu arah ya, gelisah. Kalau merana apa itu? Gegana ya, kata orang sini,
Kalian sudah tahu ciri-ciri ikan yang stres itu berarti dia ikan itu dalam kondisi sakit. Baik, kali ini Ibu akan memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri benih ikan. Tapi di sini Ibu akan menampilkan apa tujuan daripada pembelajaran kita kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ya, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan membacakan dulu mengenai kade yang akan kita lakukan nantinya ya. Oke, yang pertama kade pertama menganalisa kualitas benih pada daerah kualitas. Nah, yang kedua 4.7 melakukan seleksi benih pada kiri kanan. nanti untuk kade pertama itu nanti kita hari ini kita lakukan ya. Kade yang kedua akan kita lakukan nanti pada praktek berikutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya melalui pengamatan video, diskusi, penugasan atau LKPD peserta didik di sini kalian akan mampu menjelaskan ciri-ciri benih ikan yang berkualitas. Yang kedua, memilih benih sesuai dengan kriteria. Dan yang ketiga, menentukan benih yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Dan selanjutnya kalian akan menyelesaikan nanti laporan. Laporan itu akan kalian kerjakan nanti praktek ya. Jadi dua kegiatan nanti kita akan menjelaskan ciri-ciri dan memilih benih sesuai dengan ukurannya. Nah, sebelum itu, sebelum nanti Ibu tampilkan video, Ibu ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian dulu ya, refresh dulu. Nah, Ibu ingin tahu sejauh mana kalian mengetahui tentang benih ikan atau ciri-ciri benih ikan tersebut ya anak-anak ya. Nanti kalian isi pengetahuan kalian. Oke, kalian isi, Ibu bagikan. Isi ya, nanti supaya Ibu tahu kalian sudah tahu betul dengan materi ini atau belum. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit saja. Oke, silakan diisi. Oh, ternyata anak-anak ini ada yang tidak ini. Ya, silakan ada di sana. Sudah? Silakan. Gimana Sisa? Semangat, semangat. Ayo. Ibu hanya ingin tahu kali ini kalian sudah mengetahui tidak tentang materi hari ini. Kalau sudah, boleh maju ke depan untuk menyerahkan hasilnya. Silakan.
di akhir kegiatan kita ya. Dan setelah pembelajaran kita. Baik, sekarang kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Tayangan video nanti kalian akan mencari permasalahan yang akan yang ada di video nanti, dan anak-anak nanti tinggal menggali masalah apa yang bisa kalian gali di video tersebut. Ya, jadi ibu harap per kelompok nanti ibu bagikan LKPD-nya, tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Nah, kita bagi kelompok, tapi setelah tayangan ini ya kita bagi kelompok. Tayangan ini mengenai ciri-ciri ikan atau benih yang stres ya. Oke, berarti ternyata belum jalan ya. Nah, kita lihat, simak baik-baik apa nanti yang bisa kalian ambil. Kalian petik dari permasalahan yang ada. Permasalahan itu nanti bisa kalian coba gali ya. Nanti ibu bagikan lembaga KPD-nya, dan kemudian nanti ibu bagikan kelompoknya. Nanti mana kelompok-kelompoknya nanti. Volumenya. Dan sore ini diangkat beberapa ekor ikan sakit dan terindikasi stres, juga serang bakteri atau virus, terjangkit penyakit ikan dan ikan tidak nafsu makan,
Ya beginilah kalau kita memberi dari orang lain, setidaknya kita tidak mengetahui kualitas awal dari ini, cara pengelolaan ini, cara pendistribusi yang ini. Untungnya penjual benihnya saya memberikan bonus sebanyak 2 kilo dari total pembelian benih saya. Maka setelah mendatangi kondisi benih seperti ini, saya berinisiatif untuk memberikan larut NPK plus gula merah, gula cair dan air setiap hari, setiap pagi. Akan saya berikan selama 3 hari berturut-turut. Namun setelah 3 hari berturut-turut diberikan cair IM4 dan gula merah, tingkat tenaga kita semakin tinggi dan nafsu makan ikan tetap tidak semangat dan cenderung jelek. Maka diputuskan akan memberikan ramuan herbal dan penambah nafsu makan. Oke, kemudian ramuan herbal itu ada penambah nafsu makan. Selesai ya tayangannya. Jadi sekarang kita akan membagi kelompok. Kelompok ini terbagi menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini nanti akan saya berikan masing-masing LKPD nanti kalian isi. Nah, sebelumnya kita bagi per kelompok. Apakah ibu yang bagikan kelompoknya atau kalian sendiri yang bagi kelompok? Sendiri aja ya? Ya, kalau gitu ibu serahkan ke kalian semua untuk mengatur kelompoknya masing-masing. Mana di kelompok 1, mana kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan ambil kelompoknya masing-masing sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, kelompoknya sudah terbagi. Ini sudah sesuai, sudah tidak ada komen lagi tentang kelompok kan ya? Sudah ada. Nah, LKPD ini akan ibu bagikan nantinya. Dan nanti kalian isi lembar LKPD-nya nanti dan akan kalian presentasikan di depan. Masing-masing kelompok nanti maju, semuanya maju. Sehingga semuanya juga nanti kalian berani untuk tampil di depan. Oke? Sekarang saya bagikan lembar LKPD-nya, kalian isi ya. Cari literasinya di mana? Google. Kan ada Mbak Google. Mbak Google-nya jangan digunakan hanya untuk menonton game saja. Ya, silakan kalian kerjakan dengan mencari literaturnya di di link-link yang sudah ada. Kan hari ini kita belajar mengenai ciri-ciri benih. Ya, tinggal nanti kalian menggunakan HP-nya untuk mencari apa yang ingin kalian cari di HP. Ya. Silakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan kalian buka. Ini kalau kan? Iya. Ini kan? Nanti kalian cari di sini. Nanti kalian isi pertanyaannya itu. Jawabannya apa yang kamu ambil, masalah-masalah apa yang kamu ambil nanti tinggal kalian ambil dulu di sini. Terus ya, kalian tidak ngerti? Nah, ini kan pertanyaan. Nanti kalian cari gitu loh. Ini kelompok 1.
kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4 ya. Urutan 1, 2, 3, 4 berarti berdasarkan urutan kelompok-kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalian silahkan mencari literaturnya, mencari di Google, gunakan smartphone-nya, cari apa yang mungkin bisa kalian ambil permasalahan di video tadi, dari video di situ video berjudul ciri-ciri ikan yang stres. Kalian mau mengambil apa di situ? Mengambil pertanyaan atau jawaban apa yang bisa kamu ambil dari tayangan video tadi, ya? Ya. Gimana? Sudah mengerti? Silakan gunakan smartphone-nya, silakan cari di buku yang ada. Semangat ya? Ya, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oh iya. Oke. Nah, di sini Ibu akan menilai kalian. Apa yang kalian lakukan, apakah kalian aktif atau tidak, itu menjadi penilaian Ibu. Ya. Jadi setiap kegiatan pasti ada hasil yang harus Ibu dapatkan. Ada yang mau ditanyakan? Gimana Riki? Jadi hari ini kita gunakan smartphone-nya untuk mencari ilmu. Selama ini mungkin hanya digunakan untuk mencari game-game online. Ada yang mau ditanyakan? Tulis ya, tulis di gambar ini apa yang kamu dapatkan, apa yang ingin kalian tuangkan. Nanti hasilnya nanti bisa kamu tuangkan di buku masing-masing untuk dipelajari di rumah ya. Ada kesulitan? Anggur? Ada. Ojang gimana Ojang? Ada. Silakan dicari nak ya. Dengan teliti satu kata saja kalian munculkan di smartphone itu, di HP kamu tentu akan muncul apa yang keinginan kalian untuk yang kalian ingin cari itu. Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Apa yang bisa kamu simpulkan? Hasilkan dari kamu udah berapa ya? Lupa. Pinjam barang. Cari di buku. Beri buku temannya. Coba. Simpan di tasnya, Pak.
Jadi nanti hasilnya nanti kalian tuangkan di tempat sampai di setelah kami catat di bukunya mana-mana yang bagus nanti ada kesulitan apa? Ada. Ya. Ya. Udah? Ada. Itu pas untuk pada sama. Ada yang mau ditanyakan dari masing-masing kelompok? Mungkin ada kesulitan. Ya, waktu terus berjalan. Dikasih waktu tadi berapa menit? 20 menit. Jadi pergunakan waktu itu sebaik mungkin untuk mencari permasalahan yang menarik. Ada yang perlu ditanyakan? Ada kesulitan apa? Jadi nanti ketika presentasi di depan kalian mau memberikan saran atau apa bisa, memberikan pertanyaan silakan ya. Jadi nanti kalian diberikan waktu seluas-luasnya. Ayo semangat, semangat, semangat.
Gimana? Sudah ada yang selesai belum? Masih? Oke, kita tunggu waktunya. Gimana Susan? Ada yang mau ditanyakan ya? Masalah apa ya? Sudah. Dituangkan kalau sudah, dituangkan ke gambar. Sudah kan? Nanti hasilnya ini nanti dibaca. Ya, ditulis supaya nanti bisa dibaca. Ya. Iya. Nanti kan waktu presentasi sudah berapa menit ini kita berjalan? Hasil diskusi. Kalau sudah ada yang sudah selesai belum? Belum ya? Kita tunggu beberapa menit lagi. Siapa lagi? Kamu dapat gambar pelantong. Kalau pelantong apa kan? Sebagai apa buat ini? Buat ini makan. Jadi di HP kalian itu kalian bisa mendapatkan beberapa mata pelajaran yang mungkin kalian pelajari di sekolah. Mata pelajaran pakan ada. Mau cari apa saja di sana ada. Jadi hari ini kita gunakan sepenuhnya semua HP kalian. Jadi biasa kalian kita pintar menggunakan HP. Mana? Sudah ada yang selesai? Sudah selesai pokoknya, betul? Sudah? Sudah Bu. Sudah. Yang lain? Sudah. Ya. Jadi kalau kita menggunakan HP itu cepat ya, cepat sekali kita bisa mendapatkan jawaban dari apa yang kita inginkan. Jadi disiplin menggunakan ya, disiplin di sekolah menggunakan HP untuk mata pelajaran. Di rumah ketika ada PR menggunakan HP juga bisa. Ya Bu. Ya. Selama ini kan kita kalau mencari sesuatu hanya di buku saja. Nah sekarang setelah ada HP
Silahkan buka. Langsung tertera, terpampang langsung di situ. Apa yang kalian ketik di situ keinginan kalian? Pasti ada. Mau belajar bahasa Inggris? Ada semua. Ya? Ya. Kelompok mana saja yang sudah selesai? Baru kelompok 2. Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 3 ya? Yang menurut saya. 1 dan 2 sudah? 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke. Kelompok mana lagi? Kelompok kita tunggu kelompok 4 ya. Kita tunggu kelompok 4. Ya, semangat. Ayo semangat kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan atau ada kesulitan? Tidak ada. Oh, tinggal saling dulu. Nyari. Oke. Ya, jadi tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ibu kenapa menggunakan mic? Hari ini ibu ingin melihat penampilan kalian ketika kalian tampil di dalam kelas menggunakan ini mic. Ya kayaknya ini menjadi momok bagi anak-anak ya. Tapi disinilah ibu ingin kalian nanti menampilkan, mempresentasikan diri agar nanti terbiasa menggunakan mic di depan umum. Gimana? Ya, kita tunggu waktu yang tersisa karena kelompok 4 masih nulis. Sudah? Oke, sudah. Ibu. Ya. Sesuai dengan janjiku tadi, ibu ingin melihat kalian tampil di depan dengan menggunakan mic, ya. Jadi jangan takut, semangat. Sudah selesai semua? Sudah selesai. Karena sudah selesai, ada baiknya kita kembali menambah semangat kalian tuh ya. Kita ulangi lagi ya kita. Oke? Oke, Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Siapa kita? SMK Negeri 2 Mandela. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana? Oke, baik anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan diskusi pagi ini, jadi tugas kalian sekarang setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, apapun itu, itulah kemampuan kalian. Ya, Ibu hargai. Karena itu adalah hasil pikiran kalian, hasil dari jeripayah kalian menggunakan atau memanfaatkan smartphone atau Iya. Jadi penampilan pertama mulai dari yang mana? Kelompok 1 atau kelompok 4 atau kelompok 3 atau kelompok 2? Oh iya, kalau begitu kita mulai dari kelompok yang paling kecil ya, yang pertama. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan bersama teman-temannya dan memperkenalkan dirinya di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya perwakilan kelompok 1 yang bernama Nuril Islamiyah. Di samping saya Rizky Edwin dan di samping saya Sahid. Saya akan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Setelah kelompok kami melakukan diskusi, berdasarkan hasil kajian dari beberapa sumber sebagai bahan literatur, dapatlah kami rangkum. Yang pertama, cara paling gampang melihat ikan yang sehat dengan melihat arah berenang ikan. Ikan yang sehat akan berenang melawan arus sehingga akan selalu berada pada bagian air masuk. Nah, cara yang kedua, benih ikan yang sehat biasanya tidak mempunyai kecacatan pada tubuhnya, baik cacat karena turunan maupun cacat karena luka atau terserang penyakit seperti parasit, bakteri, jamur atau virus. Morfologinya lengkap, bergerak aktif dan sangat responsif terhadap gerakan. Yang ketiga, kriteria benih yang sehat akan aktif bergerak dan akan merespon bila diberi rangsangan. Rangsangan tersebut bisa kita lakukan dengan pemberian pakan. Apabila pakan tersebut langsung disantap, maka benih bisa dipastikan baik. Yang terakhir, warna tubuh cerah. Warna tubuh ikan lele yang sehat yaitu berwarna coklat tua, hitam dan mengkilap. Nah, itu adalah hasil dari diskusi kami. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya ingin Sofila, perwakilan dari kelompok 3, ingin menanyakan apa itu morfologi ikan? Ya, jadi Inggit ya menanyakan mengenai apa itu morfologi ikan. Di antara kalian bertiga ini, silakan menjawab pertanyaan temanmu ya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan Inggit. Saya akan menjawabnya. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar organisme. Nah, adapun bentuk luar organisme itu adalah bentuk tubuh. Termaksud di dalamnya warna bentuk tubuh yang kelihatan dari luar. Gimana dengan jawaban kami? Apakah Anda puas? Puas. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman? Ya, silahkan. Saya Rita Febrianti dari kelompok 2 yang menanyakan apakah ikan yang stres termasuk dalam jenis ikan yang tidak sehat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika benih ikan mulai stres, itu tanda-tanda benih ikan yang tidak sehat. Ditandai dengan benih ikan yang berdiam diri, tidak nafsu makan, tidak merespon terhadap rangsangan, gelisah, dan berenang tanpa arah. Ya, gimana dengan jawabannya? Apakah Anda puas? Sangat puas. Ya, terima kasih atas pertanyaan kalian semua. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Ada, sudah puas ya? Puas. Ya, kalau begitu kita akan menutup presentasi kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Untuk penampilan pertama ini sudah ditampilkan oleh kelompok 1. Gimana anak-anak? Bagus? Oke, kalau begitu beri A+ buat temannya kelompok 1. Ya, silakan duduk dulu. Ya,
selanjutnya siap-siap kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Rosdiana, di samping saya ada Ratu Febriani, dan di sampingnya lagi ada Rita Febrianti. Dari tayangan video tadi tentang ikan lele atau benih ikan lele yang baik, kami mengangkat permasalahan mengenai bagaimana ciri-ciri ikan yang baik dan berkualitas. Setelah kami melakukan diskusi berdasarkan hasil kajian dari beberapa sumber sebagai bahan literatur, dapatlah kami rangkum bahwa ciri-ciri benih ikan yang baik dan berkualitas antara lain yang pertama, sehat dan tidak cacat. Sebagai pembudidaya, kita tentu harus memilih benih yang sehat dan tidak cacat, baik cacat karena keturunan, karena luka, ataupun terserang penyakit. Yang kedua, ukuran benih seragam. Ukuran benih seragam maksudnya di mana benih yang mempunyai ukuran sama dapat memanfaatkan pakan lebih efisien karena tidak ada ikan yang selalu kalah bersaing dalam memperoleh makanan. Yang ketiga, respon terhadap rangsangan. Benih yang berkualitas akan merespon pemberian pakan dengan menyambarnya atau memakannya ketika diberi pakan. Gerakannya lincah juga aktif. Yang keempat, melawan arus. Ikan yang berenang melawan arus, ikan yang sehat akan selalu berenang melawan arus, sehingga akan selalu berada pada bagian air masuk. Yang kelima, berwarna cerah. Benih ikan yang berwarna cerah menandakan bahwa benih ikan tersebut dalam keadaan sehat. Yang keenam atau yang terakhir, bebas dari organisme, baik dari organisme seperti parasit, bakteri, jamur, ataupun virus. Dari presentasi kami tadi, ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanyakan? Oh iya, silakan. Kelompok 3 ya? 4. Oh iya, silakan. Saya Mila Andriani dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa benih ikan yang ditebar harus seragam? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mila Andriani. Apabila benih tidak seragam, maka dikhawatirkan yang besar akan mendapatkan porsi makan yang lebih banyak, sedangkan yang lebih kecil akan tertinggal pertumbuhannya. Mungkin ada teman saya yang ingin menambahkan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Andriani. Apabila ukuran ikan tidak beragam, maka akan terjadi kanibalisme atau ikan saling memakan. Sekian dari saya. Apakah Mila Andriani puas dengan jawaban kami? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Beri aplaus buat kelompok 2. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kita lihat kemampuan kelompok 3 ya. Kelompok 3 silahkan maju. Semua perwakilannya perkenalkan dirinya. Perkenalkan diri. Siapa dulu bicaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan memperkenalkan diri sendiri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Kurniasi. Di samping saya Susanti, di samping Susanti ada Ingrid Sofila. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam pengamatan tayangan video tentang tanda ikan lele sakit dan stres, kami dari kelompok 3 mengangkat masalah tentang bagaimana cara agar pertumbuhan benih ikan pada kolam pendederan dapat berlangsung secara maksimal. Setelah kelompok kami melakukan diskusi, berdasarkan hasil kajian dari beberapa sumber sebagai bahan literatur, dapatlah kami rangkum bahwa yang pertama, tahap awal yang dapat dilakukan sebelum benih ikan ditebar adalah dapat mengidentifikasikan ciri-ciri benih ikan yang baik, mengetahui ciri-ciri benih ikan pada pendederan benih bertujuan untuk menempatkan ikan dalam wadah kultur dengan padat penebaran tertentu. Yang kedua, setelah memahami tentang ciri-ciri benih yang baik, langkah selanjutnya adalah melakukan proses seleksi benih ikan yang akan ditebar. Seleksi dilakukan berdasarkan keseragaman ukuran tubuh, kesehatan ikan, spesies definitif dan tidak bercampur dengan spesies lain. Benih ikan yang akan ditebar dalam wadah budidaya harus merupakan benih ikan yang baik dan sehat. Benih ikan yang sehat biasanya tidak mempunyai kecacatan pada tubuhnya. Morfologinya lengkap, bergerak aktif, dan sangat responsif terhadap gerakan. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kami? Ya, silahkan. Saya Rusdiana dari kelompok 2 akan mempertanyakan tujuan dari seleksi benih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya Ingrid Sofila. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosdiana dari kelompok 2. Jadi, tujuan dari seleksi benih adalah untuk mendapatkan benih ikan yang sehat dan berukuran seragam agar pertumbuhannya dapat serempak. Sekian dari jawaban saya. Apakah kamu puas? Puas. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, adakah faktor yang menyebabkan benih tidak seragam? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor yang menyebabkan benih ikan yang tidak seragam ada 2, yaitu yang pertama, ketersediaan makanan dalam jumlah yang tidak mencukupi, dan yang kedua, faktor keturunan atau genetik. Sekian dari jawaban saya. Apakah Anda puas? Puas? Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus buat teman-temannya. Terima kasih ya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Siapa perwakilannya yang akan memberikan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami melakukan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, kami ingin memperkenalkan diri kita sendiri.
Dan di samping saya ada Mila Andriani, dan di samping Mila Andriani ada Fauzan. Baik, dalam pengamatan tayangan video tentang tanda ikan lele sakit dan stres, kami dari kelompok 4 mengangkat masalah tentang benih ikan yang ditebar pada kolam pendedaran harus sesuai kriteria benih ikan yang baik. Setelah kelompok kami melakukan diskusi berdasarkan hasil kajian dari beberapa sumber, sebagai bahan literatur dapatlah kami rangkum bahwa benih ikan yang akan ditebar harus sesuai dengan standar kualitas benih. Benih berkualitas dapat dikenali berdasarkan sifatnya dan memenuhi kriteria kualitatif maupun kuantitatif. Pertama, kriteria kualitatif adalah kondisi yang ditunjukkan oleh benih berdasarkan asal-usul dan hasil pengamatan secara kasat mata. Benih yang baik merupakan hasil pemindahan yang bukan satu keturunan dengan bentuk tubuh yang normal, dengan pergerakan aktif, baik terhadap arus air maupun terhadap rangsangan dari luar. Kedua, kriteria kuantitatif dapat diketahui dari data umur, panjang keseragaman ukuran, bobot minimal, serta keseragaman kelincahan gerakannya terhadap rangsangan dari luar dan terhadap arus air. Baik, kelompok kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 1 ini bertanya, mengapa benih yang ditebar di kolam pendederan harus yang berkualitas? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ada rekan saya Mila Andriani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari murid Islamiyah. Karena benih yang berasal dari satu keturunan kurang bagus pertumbuhannya, pertumbuhan ikan dalam satu kolam seringkali dijumpai tidak seragam, sehingga pada saat panen ikan yang didapat mempunyai ukuran yang beragam. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Ada? Oh, tidak ada. Berarti tidak ada pertanyaan. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin sudah puas dengan presentasi kelompok 4 ya. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Kalian juga udah tahu mungkin ya apa itu untuk mencari kualitas air, untuk mengetahui kualitas benih itu secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi silakan nanti kalian cari kembali apa itu hasil presentasi teman-teman. Nanti kita rangkum bersama hasilnya. Ya, oke. Hasil dari kelompok 4 sudah bagus dan beri A+ untuk teman-temannya. Oke, terima kasih. Baik, kita sudah melakukan presentasi. Jadi ini ibu masih pakai mic atau gimana? Atau biasa saja? Nggak apa-apa? Oke, pakai mic aja. Nah, setelah kita melakukan presentasi, hal apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil diskusi kita tadi? Rata-rata, Ibu lihat hasil yang telah kalian ambil itu ada keseimbangan, maksudnya hampir sama. Jadi berdasarkan materi hari ini kita mempelajari tentang materi ciri-ciri benih yang baik atau sehat. Nah,
dari ciri-ciri itu bisa kita ambil kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi. Apa ciri-ciri yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa? Yuk, coba cek kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil tadi. Yang pertama, sehat dan tidak cacat, respon terhadap rangsangan, bebas dari organisme dan berwarna cerah. Ada tambahan lagi, kesimpulan lagi? Oke, Anggur. Morfologinya lengkap, bergerak aktif dan sangat responsif terhadap gerakan. Oh iya. Ada lagi yang mau menyimpulkan, nanti kita satukan bahwa ciri-ciri ikan itu adalah apa? Ada? Nuril? Kelompok 3? Oh ya, silakan. Warna tubuhnya cerah, tidak membawa penyakit atau parasit, dan responsif terhadap pakan. Responsif terhadap pakan. Jadi, kelompok 4 ada mau tambah kesimpulan kita hari ini? Ada yang mau? Oh iya, kelompok 4. Ternyata semangat semua untuk memberikan masukan ya. Gerakan lincah, sirip-sirip lengkap. Itu aja tambahnya. Oh iya. Jadi kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan semuanya? Ada yang bisa menyimpulkan semuanya sebelum saya menyimpulkan keseluruhannya? Ada? Tidak ada. Ya. Jadi pada materi kita kali ini bahwa ciri-ciri benih yang sehat adalah 1. Tidak cacat, sehat atau tidak cacat. 2. Gerakannya lincah dan aktif ya. Nah, ketika diberi makan pakan, dia akan respon terhadap pakan. Apalagi morfologinya lengkap. Di sini morfologi lengkap terlihat dari apa? Morfologi, bentuk tubuhnya, ya, warna tubuhnya. Itu bisa kita lihat ketika ikan itu mempunyai ciri-ciri yang baik dan berkualitas, gitu ya. Ya, jadi beberapa ciri itu bisa mewakili bahwa ketika kita ingin melakukan pendederan, jadi ketika kita akan melakukan proses pendederan, kita harus melihat dulu ciri-ciri benih yang akan kita gunakan nantinya sebagai patokan bahwa kita akan membudidayakan ikan ya. Nah, pada proses pendederan ini kan ini awal ketika nantinya kita akan membesarkan ikan dari hasil pendederan. Nah, ketika kita mendapatkan benih yang baik, hasilnya akan baik pula. Ya, jadi intinya kita akan membudidayakan ikan, kita juga harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri ikan yang akan kita gunakan, yang akan kita ambil untuk nantinya menghasilkan hasil yang optimal. Itu ya. Jadi intinya kita harus teliti untuk memilih benih, ya. Untuk memilih benih ikan kita harus teliti. Jadi sebagai usahawan nantinya kalian sudah mempelajari hari ini tentang ciri-cirinya. Nanti tinggal bagaimana kalian melihat secara kasat mata bagaimana ciri benih yang baik nantinya. Itu akan kita lakukan pada proses hari kedua nantinya kita praktek ya. Kita praktek hari ini kita harus mengenal terlebih dahulu baik tidaknya benih yang akan kita budidayakan. Oke, itulah kesimpulan hari ini ya. Jadi kesimpulannya bahwa benih yang akan kita gunakan untuk menghasilkan hasil yang optimal haruslah
berkualitas. Oke, kita sudah menyelesaikan kegiatan presentasi kelompok. Nah, tadi kita sudah apa tadi? Prioritas ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lagi soal untuk mengetahui sejauh mana sih kalian pengetahuan kalian itu sebelum belajar dan setelah belajar, apakah kalian nanti bertambah ilmunya atau bagaimana ya? Oke? Baik, Ibu akan membagikan lagi soal. Nanti kalian jawab soal tersebut. Dan soal itu nanti silakan dijawab, tulis nama, jangan lupa. Oke? Baik, makasih. Sama ya. Isi ya. Ya. Jadi Ibu ingin tahu kalian sudah mengerti tidak dengan pembelajaran hari ini? Hasil dari kita belajar tadi tentunya itulah yang akan tertuang dalam cerita itu dan podcast hari ini. Ayo, ya, soal yang ada. Ayo, silakan kerjakan. Silakan. Kayaknya sudah sekolah atau poin mana? Ya, dicermati jawabannya, nggak usah terburu-buru. Apa yang sudah dipelajari tadi tentunya kalian bisa menjawabnya.
Dikumpulkan barang-barangnya ya. Mungkin ada yang mau kamu perbaiki lagi, lihat lagi, mungkin ada tambahan lagi. Silakan. Sesuai dengan apa yang sudah kalian dapat, kemampuan kalian sendiri dituangkan di pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Gimana, Bu? Silakan dipikirkan lagi. Jadi ada soal awal, jadi kalian di sini soalnya asik juga. Lihat dulu. Ini masih ada udah jawab. Ingat-ingat lagi, makanya tunggu sampai tenangnya selesai. Mungkin ada waktu di saat itu kamu mengingat apa materi yang sudah diberikan tadi. Gimana Riki? Nomor berapa? Ingat? Gimana? Ayo. Gimana Susan? Ingat? Sudah? Apa Bang? Sudah nomor berapa? Ya, jangan nyontek ya. Apa yang sudah kalian dapatkan itu saja yang ibu inginkan. Baik. Pusing ya, 7 keliling? Nggak pusing? Isi sesuai dengan apa yang kalian sudah dapatkan tadi, supaya ibu tahu. Oh, kalian ini gimana yang belum, gimana yang sudah. Sudah. Dapat beri? Nomor 5 10. Oke, tunggu. Kaget kan ada soal terakhir. Ada yang sudah?
Kecil. Nanti setelah Ini udah, Bu. udah. Dikumpulkan. Satu orang kumpulkan. Sudah semuanya? Belum. Ada mana sih? Kita tunggu yang belum. Apa-apa. Sudah semua? Sudah Ibu. Oh iya. Sudah semuanya. Sudah Bu. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa pelajaran kita hari ini mengenai ciri-ciri benih yang baik dan sehat. Ciri-ciri pendidikan yang sehat itu perlu kita apa? Tahu. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kerugian. Untuk mencegah terjadinya kerugian ketika kita akan melakukan proses Budidaya. Ya. Apa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya. Jadi ketika kita melakukan budidaya itu kita harus selektif ya memilih benih untuk mencegah kerugian yang ada. Jadi saya harapkan nanti ketika kalian menjadi seorang pembudidaya itu baik usaha kecil, usaha menengah, usaha nanti kan kita dimulai dari awal kehidupan seorang itu mulai dari nol ya, mulai dari awal prosesnya awal hingga pada akhirnya nanti ketika kalian bisa merefleksikan semua kegiatan-kegiatan itu dan mengetahui bagaimana ciri benih yang baik untuk dibudidayakan, kalian tentunya akan menjadi seorang pengusaha yang hebat. Ya, amin kan dong? Amin. Oke. Nah, karena tadi capek kayaknya ya. Kita kembali merefleksikan tangannya ini coba tangannya. Tangannya kayaknya capek ya, terus. Oke. Sudah? Oh, capek. Oh, jangan capek. Oke. Udah, Bu. Udah. Baik, pertemuan kita kali ini kita sudah melakukan kegiatan pelajaran tadi, sudah kita melakukan presentasi. Ya, anak-anak gimana dengan pelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang, Bu. Mengapa kalian senang dengan pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini agak beda atau bagaimana? Ada yang mau? Gimana? Karena belajar hal yang baru, Bu. Oh, belajar hal yang baru. Ada lagi? Kenapa? Mengetahui tentang ciri-ciri ikan. Mengetahui tentang ciri-ciri ikan. Jadi ada tahu? Ada lagi yang mau di ya? Menurut? Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Menambah wawasan dan ilmu Pengetahuan. pengetahuan. Jadi sekarang kita belajar dengan menggunakan apa tadi kita sudah menonton video. Sudah pernahkah kalian belajar dengan menonton video? Pernah, Bu. Pernah. Pernah, Bu. Kapan? Pas waktu pendayaan tinggal. Oh, pas waktu udah Pendayaan. lama ya? Ya, Bu. Udah lama. Jadi sekarang dengan menonton video, melihat HP masing-masing untuk mengetahui mata pelajarannya, bisa menambah wawasan. Wawasan. Bukan hanya HP digunakan
Apa? Game saja ya? Ya, Bu. Rata-rata game. TikTok. Jadi dengan menggunakan HP, kalian juga bisa menambah ilmu pengetahuan, baik itu di mata pelajaran lain ya. Ya, Bu. Ya, seperti yang Ibu contohkan tadi, dikasih PR bahasa Inggris, tinggal lihat translate di Google. Ya, kalau Ibu zaman dulu tuh harus lihat kamus dulu, buka kamus. Tapi kalian sekarang tinggal jentikan jari, sekali jentik langsung terbuka dunia, ya. Ya. Kalau dulu kan buku adalah jendela ilmu. Nah, sekarang sudah ada smartphone. Ya, walaupun jangan sampai kita meninggalkan juga buku ya, pelajaran. Ya, oke. Hari ini sudah merasa puas dengan pelajaran Ibu hari ini? Baiklah anak-anak, karena materi sudah selesai. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, mungkin ada baiknya kita berdoa kembali ya, Nak, ya. Silakan. Siapa yang mau pimpin doa sekarang? Aja, pimpin doa aja. Oh, ayo. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoalah. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih hari ini pelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan ketika kalian waktunya pulang, silakan pulang, jangan singgah kemana-mana lagi ya. Pulang langsung ke rumah. Kenapa? Ya, orang tua sudah menanti kalian ketika waktu pulang. Dan ingat, untuk mata pelajaran berikutnya kita akan melakukan praktek. Jadi kalian persiapkan apa yang sudah kalian ketahui hari ini. Silakan nanti kalian tuangkan pada saat kalian praktek. Jangan lupa nanti kalian menggunakan baju prakteknya ya. Kita ketemu lagi. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.